mereka itu ya kayak aku juga ya, kulitnya nggak terlalu putih, matanya juga nggak terlalu sipit, nggak ya ada yang sipit tapi mungkin kulitnya hitam gitu, atau disebut Hitachi gitu ya. Hitachi? Iya, hitam Apa tapi tuh? Cina. Gitu. Jadi kalau misalnya di Tangerang itu sebenarnya sudah berbaur, apalagi orang Cina Benteng juga peranakan gitu ya. Banyak saudara-saudaranya juga yang Muslim. Gitu. Sementara kok aku kata papaku, nenekku bisa bahasa Sunda gitu. Kenapa Kok bisa jadi bahasa- Sunda? Kok jadi Sunda gitu. Dia mah show ular gitu. Orangnya licik gitu. Orangnya licik gitu-gitu ya? Hai, welcome to Z-Minded bersama aku, Ratu. Wow, oke, makasih. Nah, mumpung ini menjelang Imlek ya, kayaknya seru kalau kita bahas seputar kebiasaan Imlek atau bahkan juga ramalan Shio nih guys. Nah, jadi tuh hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama seorang content creator dan juga ini tour guide loh guys. Hari ini aku ditemenin bareng sama Kak Elsa. Hai Kak. Halo Kak Ratu. Kak Elsa ini kan content creator ya? Udah dari kapan sih Kak? Ya, jadi aku ngonten udah lumayan sih dari akhir tahun 2022. Oh, Berarti sekitar 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih. 3 tahun mau 4 tahun gitu ya? Iya, 3 tahun lebih lah. Nah, awal mula kakak mau ngonten nih apa ya? Iya, jadi sebenarnya kan 2022 itu kan masih masa Transisi kayak ya? transisi COVID ke new normal ya, gitu. Jadi waktu itu sebenarnya aku buat konten tuh konten masak. Oh iya? Iya, konten masak. Jadi aku tuh sebenarnya lulusannya ahli gizi. Oh, menarik. Iya, jadi pas masih online ya semuanya ya. Terus sore-sore tuh aku buat konten masak dan konten masaknya itu tentang ya makanan healthy lah, yang lumayan healthy tapi bisa dimakan sehari-hari gitu, yang gampang. Terus itu pertama di TikTok dulu. Jadi mungkin bukan rezekinya kali ya di situ ya. Jadi aku trial error gitu selama 3 bulanan, entah konten mungkin traveling atau konten yang ya apa aja lah kayaknya gitu dikontenin. Nah terus waktu itu nenek aku peringatan 1 tahun meninggal. Oke. Nah terus aku buat kontennya tuh dalam tradisi Chinese, Cina Benteng gimana? Naik videonya 1 jutaan. Wow, itu pertama kali viral berarti dari situ Kak? Iya, terus aku mikir nih, ini kayaknya bisa juga nih dicoba gitu ya tentang Cina Benteng atau Tionghoa. Ternyata yang aku bahas tentang Tionghoa semua naik gitu, FYP semua gitu tentang Cina Benteng. Ya udah, jadilah aku fokus di Cina Benteng aja deh gitu. Oh, menarik sih. Tapi kenapa kakak milih untuk menjadi konten kreator yang bahas soal ya kebudayaan Tionghoa gitu loh? Iya, jadi ya itu karena nggak sengaja ya. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja gitu. Tapi karena banyak yang penasaran jadi dilanjutin. Iya, dan mungkin belum ada yang pernah bahas kali ya, apalagi tentang Cina Benteng. Kayaknya mungkin aku kali yang pertama Kamu bahas doang ya? itu. Kamu satu-satunya? Iya, jadi kenapa aku bahas tentang budaya Cina Benteng juga karena ya sehari-hari kan aku hidup dalam budaya Cina Benteng gitu. Jadi aku konten yang aku tahu dulu dan sering diceritain papa. Dan itu awal-awal FBP semua. Wow, Gitu. jadi emang berangkat dari kakak sendiri ya, personal gitu. Makanya kakak jadi ngontenin soal. Iya, akhirnya ya udah deh fokus tentang konten tentang Cina Benteng gitu. Interesting. Nah, terus kakak juga kan sebagai konten kreator yang bahas soal kebudayaan Chinese, itu dapat responnya tuh positif kah atau negatif atau masih ada yang suka stereotyping gitu? Iya, jadi untuk konten mungkin bagus gitu ya. Ada yang mengangkat tentang budaya Cina Benteng kayak gitu, lebih dikenal orang lain karena mungkin banyak stereotip yang kurang bagus di Cina Benteng. Aku ketemu beberapa orang yang sharing pengalaman kayak ya mungkin Cina Benteng kalau misalnya kakak nggak tahu, jadi orang Tionghoa di Tangerang itu disebutnya Cina Benteng. Mereka itu ya kayak aku juga ya, kulitnya nggak terlalu putih, matanya juga nggak terlalu sipit, nggak ya ada yang sipit tapi mungkin kulitnya hitam gitu, atau disebut Hitachi gitu ya. Hitachi? Iya, hitam Apa tapi tuh? Cina. Gitu. Ada yang kayak gitu kan matanya sipit banget tapi kulitnya gelap gitu. Ada yang kulitnya putih tapi kayak nggak kayak Chinese gitu mukanya. kayak di gitu. antara gitu ya? Iya, jadi karena ya Cina Benteng itu peranakan gitu. Peranakan bapaknya asal dari Tionghoa, ibunya orang Sunda gitu lokal. Oke. Jadi makanya mungkin krisis identitas juga kayak Waduh. gitu. Tionghoa yang Chinese banget juga enggak gitu, yang lokal banget juga enggak. Jadi makanya ya stereotipnya mungkin banyak yang bilang nggak Chinese gitu, udah nggak Chinese banget lagi, atau mungkin Chinese gitu di mata orang yang lokal mungkin Chinese.
Jadi kayak mengalami krisis identitas gitu Jadi kali kakak ya. ngerasa kayak misalnya, apakah kakak terlalu Indo untuk Chinese atau terlalu Chinese buat yang Indo gitu kah? Iya, iya. Waktu itu sempat nih cerita lucu ya. Di sekolah aku atau SMP, kan temen aku kan orang Medan. Dan rata-rata orang Medan itu masih totok gitulah. Iya. Masih Chinese banget kulitnya, mukanya dan segala macam. Terus guru aku tanya, kok kamu nggak Chinese, kayak mukanya nggak kayak dia. Dibanding-bandingin gitu ya? Gitu. Terus kakak jawabnya Kayak gitu. gimana? Terus aku bingung juga sih jawabnya waktu itu kan soal SMP ya. Iya, jadi kayak- ternyata ada perbedaan gitu di antara yang totok sama yang peranakan. Ternyata Oke. gitu. Nah sebelum kita lanjut lagi, Iya. aku mau ngasih lihat kakak nih ada video nih dari teman-teman Medcom, kita nonton bareng-bareng di sini. Oke. Siap. Kayak angpau. Angpau ya. Kalau Imlek sih biasanya lebih ke warna-warna merah paling ya kalau langsung di otak ya. Terus paling yang kayak angpau, uang-uang itu pasti yang ditunggu-tunggu kan kalau Imlek. Terus paling kumpul keluarga yang kayak lebih meriah-meriah gitu sih kalau Imlek sih. Aku ngerayain, biasanya kumpul-kumpul sih sama keluarga di rumah. Terus saudara-saudara pada datang atau enggak ke rumah mereka, ke rumah saudara. Biasa kita pertama pasti kumpul keluarga dulu, habis itu kita makan-makan. Jadi kayak party lah ya, tapi party dalam Imlek gitu. Habis itu tuker angpau atau kadang juga tuker gift gitu. Jadi yang meriah-meriah lah, yang seru-seruan lah, have fun. Tahun ini tuh kalau nggak salah Shock Kuda. Kalau nggak salah sih Shio Kuda ya. Tahun ini tuh show kuda. Terus kalau karakternya mungkin kayak kerja keras, semangat yang kayak gitu sih. Kalau kayak gitu. Kan kayak apa ya, energy power gitu kali, jadi kayak semangat gitu sesuai dengan karakter kuda sendiri gitu, jadi kayak mungkin yang lebih powerful, terus lebih kayak apa ya, energetic lah menurut saya. Nah, tadi kakak udah nonton video itu, terus gimana? What do you think? Kakak relate gak sama ada beberapa kebiasaan mereka atau gimana? Iya. Ya jadi memang kalau misalnya Imlek itu biasanya kumpul-kumpul keluarga ya, keluarga besar. Dan mungkin yang jarang ketemu saudara gitu, akhirnya ketemu pas Imlek. Kayak gitu, mirip-mirip lebaran lah ya. Jadi momen silaturahmi bareng-bareng gitu ya? Betul. Terus juga ada tradisi di mana yang sudah menikah bagi angpau ke yang belum nikah. Oke. Gitu. Ya jadi ya lebih ke, ya benar sih ada yang bilang party gitu ya. Party. Perayaan besar gitu. Perayaan besar dalam kepercayaan tradisi Tionghoa. Oh, nah aku juga pernah dengar katanya untuk orang Tionghoa yang belum menikah itu mereka selalu dikasih angpau. Iya. Mau setua apapun mereka tetap dikasih angpau gitu ya, Kak? Iya, betul. Oh iya? Iya. Oh. Jadi di angpau itu kalau kasih kan ada doa gitu ya. Heeh. Ada doa mungkin supaya rezeki lancar, mungkin enteng jodoh dan sebagainya. Kalau misalnya kita ngasih yang misalnya yang sudah menikah, terus ngasih ke yang sudah mungkin belum menikah tuh 30-an ke atas atau bahkan 40, itu juga dalam bentuk doa supaya enteng jodoh. Oh, Gitu. emang di dalam amplop itu selain uang tuh ada doa juga berarti Iya, kan? ada doa juga. Oke, nah aku mau balik lagi ke yang tadi kakak sempat mention Ciben. Tadi Cina Benteng itu kan kakak jelasin bahwa itu adalah orang Tionghoa yang di Tangerang Iya, gitu ya, sebutan Kak? orang Tionghoa yang di Yang di Tangerang. Kakak juga berarti salah satunya adalah orang Ciben. Iya, betul. Boleh nggak sih Kak diceritain sejarahnya kenapa bisa sampai disebut Cina Benteng itu gimana? Iya, jadi kenapa disebut Cina Benteng? Asal mulanya sebenarnya di daerah Pasar Lama. Jadi dulu di dekat Pasar Lama ada benteng Belanda. Terus banyak orang-orang Tionghoa yang tinggal di sekitar benteng gitu, di luar benteng. Nah, orang Tionghoa yang tinggal di sana itu disebutnya Cina Benteng. Gitu. Dan kota Tangerang sendiri itu disebutnya Kota Benteng. Jadi kalau misalnya ditanya, lo orang mana? Gua mau orang Benteng. Kalau orang Itu lama bukan- pasti tahu gitu Iya, ya biasanya. Orang-orang tua biasanya. Oh. Kayak gitu. Mau kemana lu? Mau ke Benteng? Oh maksudnya ke Mau Kota Tangerang. Tangerang gitu. Entah ke Pasar Lama atau kemana. Oh, berarti emang Gitu. karena letak geografisnya dan ada struktur bangunan yang sangat ikonik Iya, di sana gitu ya? Nah, orang Tionghoa yang tinggal di luar benteng itu disebutnya daerah Udik gitu. Udik. Atau ya orang Udik gitu. Oh, tapi itu ofensif gak ngomong udik gitu? Enggak sih, biasa aja sebenarnya. Oh, itu biasa itu aja bahasa ya? zaman dulu soalnya ya. Oh, biasa zaman dulu. Takutnya kalau dibawa ke sekarang kan dia kayak, Iya. kok lu ofensif nih Enggak gue. sih, tapi kalau sekarang sih udah orang Tionghoa yang rata-rata ya di Tangerang Raya yang sudah turun-menurun tinggal di Tangerang itu disebutnya Cina Benteng. Oh. Luas banget sih sampai ke Gunung Sindur sama Tenjo ke ya Wow. Bogor pinggiran gitu. Luas banget berarti cakupan Cina Ciben ini. Iya, betul. Wow, interesting. Nah, terus kan bentar lagi ngerayain Imlek ya nih, Kak.
Kakak persiapannya apa aja sih? Yang pasti yang pertama itu beli baju baru. Yes. Beli baju baru dan bajunya wajib sih sebenarnya merah ya. Cuman kalau aku tuh warna-warni aja lah ya. Ada yang temenku totok banget. Ah, jadi harus merah gitu kalau Imlek. Terus habis itu bersih-bersih rumah. Terus mungkin yang masih menjalankan tradisi leluhur itu sembahyang ke leluhur. Terus pasang pernak-pernik Imlek gitu. Jadi ya meriah lah gitu. Ada ini nggak sih Kak kayak beli baju baru atau misalnya bersihin rumah sebelum Imlek itu tuh kayak ada apa ya? Bukan sugestinya sih, lebih ke Makna. maknanya. Iya, jadi kan mau menyambut tahun baru nih, jadi semuanya serba baru, kayak gitu. Ya jadi ya dari atas sampai bawah baru lah gitu. Harus baru menyambut tahun yang baru gitu ya, sama kayak Lebaran juga Iya, sih. sama pasti kayak Lebaran selalu yang gitu. baru-baru. Terus kalau bersih-bersih rumah kan kita kan mau tahun baru ya, merayakan tahun baru. Mungkin juga tamu nanti bakalan datang. Kalau rumahnya nggak rapi, Jadi nggak enak males dong ya. gitu ya. Gitu. Jadi kita harus bersih-bersih rumah untuk menyambut tahun baru dan menyambut rezeki juga yang akan datang. Betul. Gitu. Jadi kan rezekinya enak kalau datang rumahnya bersih, pasti Iya datangnya benar, lebih ini. rapi ya, meriah gitu, banyak Betul. pernak-pernik Imlek. Nah terus tadi kakak selain beli baju baru, selain bikin makanan khas, iya tadi aku selain beli baju baru, selain bersih-bersih rumah, kakak makanan khasnya apa? Yang selalu dibikin wajib tiap tahun selalu ada. Iya, paling kalau misal kue kering atau makanan yang di meja gitu ya, yang pasti ada jeruk, terus lapis legit, kue keranjang, Oh. itu setiap makanan ada maknanya. Oh iya. Iya, boleh nastar jelasin, aja Kak? ada maknanya. Oh iya. Coba jelasin Iya. Kak tadi Jadi, maknanya. jadi kan kalau orang Tionghoa symbolize banget gitu. Simbol makanan, berupa makanan itu ada makna atau doa. Jadi kalau misalnya lapis legit kan bentuknya tuh lapis-lapis ya, berlapis-lapis. Yes. Nah biar rezekinya berlapis-lapis kayak gitu. Makan itu biar rezekinya berlapis-lapis. Terus kan kue keranjang itu makanan dari Tiongkok sana sih sebenarnya ya. Jadi kan kue keranjang itu lengket tuh. Iya. Jadi kalau misalnya kita makan itu semoga kekeluargaannya lengket. Oh, terus nempel terus gitu ya? Iya. Heeh. Terus jeruk kan warnanya orange gitu ya. Jadi kalau misalnya makan itu semoga rezekinya banyak gitu, dapat duitnya banyak karena warna emas kan orange. Yes. Gitu. Nastar aja karena warnanya orange Bener. gitu ya. Biar banyak rezekinya. Biar makin banyak gitu, ya. Betul. Nah, mungkin juga ada beberapa Gen Z yang juga tahu bahwa orang-orang Tionghoa itu merayakan Imlek, tapi mereka nggak tahu Imlek itu apa sih yang sebenarnya dirayain. Iya, jadi sebenarnya ya benar sih banyak yang nggak tahu nih. Cuman tahu dapat angpau Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya tradisi di Tiongkok sana itu kan kalau di China ada 4 musim. Jadi kalau misalnya Imlek itu sebenarnya menyambut musim semi. Oh, spring gitu Iya, ya? menyambut musim semi. Dan memang dirayakannya juga sangat meriah. Dan penanggalan Imlek itu dimulai dari dihitung dari pas hari Imleknya itu, Hari Chinese Imlek. New Year-nya. Oh. Gitu. Jadi makanya pas Imlek itu perayaannya cukup meriah karena ya mengikuti kalender Imlek juga dan menyambut musim semi ya, sorry. Musim semi. Gitu. Oh, menarik ya itu. Kalau misalnya kalian penasaran ya, Imlek ini sebenarnya ngarayain apa? Tadi Kak Elsa udah jelasin guys. Nah tadi kan juga Imlek tuh banyak pantangan-pantangannya ya, katanya nggak boleh keramas, Iya. nggak boleh potong kuku. Nah tadi Kakak Iya. juga bilang kalau orang Tionghoa tuh dekat dengan simbolisme. Itu ada Iya. makna-maknanya nggak? Iya. Jadi ini sebenarnya kayak mitos-mitos gitu ya. Gak boleh pas hari Imlek itu kita nggak boleh keramas karena bisa ya menyapu, menghambat rezeki kayak gitu. Terus menyapu rumah, membersihkan rumah itu juga membuang rezeki keluar rumah. Bahkan kalau misalnya mungkin masih totok gitu ya, itu bisa 3 hari nggak nyapu. Oh iya, Iya. biar menjaga rezekinya Iya, terus itu ya? nggak boleh buang sampah juga. Oh nggak boleh? Iya, pas hari H atau aku dengar juga sih kalau zaman dulu bisa sampai 3 hari. Nggak boleh Gitu. buang keluar rumah maksudnya? Iya, Atau- iya kayak gitu itu membuang rezeki kayak gitu. Terus ya betul nggak boleh mecahin barang. Oke. Gitu. Berarti kan pertanda yang nggak baik. Terus habis itu ya harus happy, nggak boleh sedih. Dan paling ini sih nggak boleh kata kasar dan sebagainya kayak gitu sih. Kamu nyambut tahun baru, masa Iya, benar, dengan benar. ucapan kasar. Iya. Itu dari pantangan-pantangan itu ada Kak Elsa dan keluarga masih lakuin nggak? Ya paling nggak keramas kali ya. Nggak keramas. Terus kalau
nyapu. Ini kalau misalnya rumahnya kotor sih ya udah sapu aja gitu, tapi nggak dibuang biasanya. Oh, dikumpulin gitu berarti? Iya, paling beberapa hari setelahnya kayak gitu. Oh, Itu tuh kan cuman maksudnya mitos sih gitu. Kalau misalnya zaman dulu kan mungkin bisa dilakukan, tapi kan kalau sekarang kan belum tentu gitu ya, kayak gitu. Nah, terus juga masih ngomongin soal simbolisme gini, makna merah-merah di Imlek tuh apa sih? Dari baju, dari juga angpaunya, itu apa Kak? Jadi kalau dalam tradisi Tionghoa memang identik sama merah-merah. Merah-merah itu melambangkan rezeki, sukacita, semangat juga. Jadi makanya semuanya merah, kalau enggak kuning gitu. Kalau kuning kan rezeki dan sebagainya. Kamu warnanya ceria dan berani gitu berarti? Iya betul, makanya kelenteng-kelenteng kan warnanya merah gitu. Imlek warna merah. Lucu. Nah, terus juga aku penasaran nih. Kan banyak ya, kalau orang mungkin anak Gen Z sekarang taunya zodiak, horoskop, Leo, Gemini. Kan kalau di Tionghoa itu identik dengan Shio. Iya. Shio itu tuh apa sih Kak? Ya, jadi kalau misalnya dalam kepercayaan Tionghoa ada 12 sio gitu. Tiap tahun itu sionya bisa beda-beda gitu. Dan sio ini bisa menentukan karakter, kemudian juga ya bisa melihat peruntungan dari sio kita. Kayak gitu. Misalnya babi, misalnya sio babi, yang orang sio babi katanya males kayak gitu. Sesuai dengan karakter hewan itu. Iya, terus kalau misalnya sionya kerbau, orangnya agak-agak lelet, lamban Aku gitu. Shio monyet apa Kak? Sio monyet ini biasanya orangnya aktif. Wow. Iya, pecicilan gitu kayak monyet. Emang iya ya guys ya? Emang iya ya? Kakak Shio macan gak sih? Iya. Lalu aku juga lihat katanya kakak tuh Leo juga ya? Iya. Double macan. Singa macan. Tiga macan. Boleh kalau peramalan Shio kakak tahun ini apa nih? Nah, kalau ramalan sio aku sih tahun ini kurang baik. Ya, Ya, atau disebut juga istilah ciong. Ciong. Iya, berarti energinya lagi bentrok. Oh, tapi apakah kalau misalnya dengan ramalan itu kakak mengamini itu nggak atau kayak ya sudah aja? Ya mungkin ini buat reminder atau pertanda bahwa ya tahun ini harus lebih bekerja keras, lebih berhati-hati, lebih banyak beramal dan sebagainya kayak gitu sih. Kalau Shio monyet apa kak? Sio monyet lagi ciong juga deh kalau nggak salah. Guys, aku lagi ciong nggak apa-apa, ini tandanya aku masih harus berusaha lebih keras ya. Iya. Dan hati-hati. Oh harus hati-hati ya? Iya. Tetap jangan terlalu gegabah dalam Iya, melakukan iya, sesuatu. Bener. Terus ada lagi nggak sih kak kepercayaan-kepercayaan unik dari orang-orang Tionghoa yang mungkin kakak belum sebutin tadi? Iya, yang Imleknya apa? Mungkin yang Imlek atau in general juga ada nggak kak? Iya, jadi kalau misalnya Imlek ini menarik sih. Apa tuh? Kalau zaman dulu ya sampai sekarang sih masih ada sih, cuman banyak yang sudah meninggalkan. Jadi kalau di Cina Benteng yang tinggalnya mungkin di dekat-dekat Udik gitu ya, di daerah Udik, itu ada istilah namanya nyari abu. Oh. Nyari abu itu maksudnya sembahyang leluhur gitu ke tetangga-tetangga atau saudara-saudara jauh keliling. Dan biasa keliling tuh rombongan gitu, satu keluarga besar gitu. Oh geraknya bareng gitu ya? Iya, jadi sekali datang ke rumah, karena rumah engkong aku juga di daerahnya Udik gitu ya. Jadi kalau misalnya tamu datang bisa belasan kayak gitu, cuman buat sembayang, habis sembayang leluhur, terus habis itu ucapin tahun baru, pulang kayak gitu terus keliling kayak gitu. Aku juga dulu kecil kayak gitu. Oh sampai sekarang masih gitu nggak kak? Sekarang sih udah enggak. Oh nah terus kan tadi aku juga penasaran kalau makin ke bawah, makin ke generasi bawah, kira-kira mereka makin gak percaya dengan Shio atau misalnya kayak tadi cari abu, itu menurut kakak tuh akan luntur nggak tradisi-tradisi itu? Iya, jadi mungkin yang cari abu itu aku nggak tahu ya yang lain iya apa enggak. Tapi kalau misalnya yang aku bilang tuh di daerah Udik tuh masih itu ya mungkin makin lama makin berkurang bisa jadi, apalagi sekarang banyak yang tinggal di perumahan dan sebagainya. Kalau misalnya di kampung kan ibaratnya biasa tuh kalau misalnya orang Tionghoa keluarga besar tuh atau keluarga jauh tinggalnya deketan gitu, nggak terlalu jauh. Iya. Kayak gitu. Masih tetanggaan gitu Iya, ya? kadang masih ada yang tetanggaan. Tapi kalau sekarang sih kayaknya banyak yang udah misah-misah. Terus mungkin yang bakalan hilang juga menurutku itu sebutan ke keluarga. Oh kayak apa tuh? Jadi kalau dalam tradisi Tionghoa sebutan ke saudara mama atau saudara papa beda. Kan kalau gampangnya anti uncle gitu ya. Anti uncle aja. Ini kayak Batak gitu misalnya keluarga dari bapak, ibu juga beda. Boleh Beda. sebutin nggak kak apa Jadi gitu? kalau misalnya keluarga mama nih,
cicinya mama, Iya. kakak perempuannya mama itu dipanggilnya bisa AI, II kayak gitu. Kalau sekarang sih mungkin anti-anti gitu ya. Kakak masih itu nggak nyebutin yang AI dan lain sebagainya? Paling yang masih. Tapi ada juga sih yang aku panggil om atau tante. Karena kayak aduh ini siapa ya? Gitu nggak kayak aduh kamu di atas apa di bawahnya ya? Iya Om kayak dan- gitu. Jadi dengan istilah saudara, penyebutan tahu saudara mama atau papa itu ya itu salah satu melestarikan tradisi gitu. Dan kita tahu gitu ini saudara mama dari mama atau dari papa. Karena anti uncle aja kan general gitu Iya, ya. iya, nggak tahu Kayak ini keluarganya siapa Nah kalau gitu. dari papa itu ada juga tuh mungkin agak-agak kelihatannya kuno gitu kedengarannya. Kalau misalnya saudara papa, kakaknya gitu ya dipanggilnya tuape gitu. Tuape. Misalnya yang paling tua tuape, terus empe, terus bisa juga jipe, sape gitu. Jadi ada ji itu artinya dua, berarti kakak laki-laki papa nomor 2. Oh gitu. Kan kalau dulu kan anaknya banyak ya, Ah. anaknya banyak, jadi ada urutan-urutannya. Jadi dikasih nomor gitu ya Iya. dalam bahasa Mandarin berarti ya. Iya, kalau tuape berarti yang paling tua gitu. Tuape. Iya. Gampang sih langsung nyebutnya tuape. Oh kamu paling tua berarti gitu ya Jipe kan? berarti yang kedua gitu, sape berarti yang ketiga. Berarti itu tergantung urutan itunya aja iya, ya? urutan di keluarga. Apalagi kalau dulu kan anaknya bisa lebih dari 5 ya. Iya jadi harus diapa. Tapi belakangnya pasti P karena dari ayah. Iya, itu yang untuk yang kakaknya yang tua gitu. Yang lebih tua, kalau adeknya dipanggilnya encek. Ngecek. Iya. Aku masih sering denger sih kalau manggil encek Encek, gitu. gitu. Oh menarik. Nah terus aku juga mau nanya nih. Kakak nih as a Gen Z, kira-kira tuh kita tuh udah nggak terlalu melihat seseorang dari rasnya lagi nggak sih kak? Menurut kakak sebagai ya Tionghoa Chinese itu pengalaman kakak gimana? Iya, kalau menurut aku sih sekarang Gen Z udah open minded ya. Kan mungkin waktu ya di atas Gen Z itu ada gap gitu karena pemerintahan dulu, tapi pas Gen Z menurutku mereka itu lebih open minded. Yes. Apa ya? Bisa berteman gitu dengan Iya. siapapun. Ya istilahnya sekarang sih udah menurutku mungkin nggak kayak dulu kali ya. Udah nggak Mungkin yang kalau feel-feel. dulu tuh dengar cerita yang entah rasisme atau apa, tapi sekarang sih yang untuk Gen Z atau mungkin yang di bawahku lagi udah jarang sih yang mendengar seperti itu. Jadi emang kakak ngerasain diverse-nya gini semua orang tuh udah merangkul semuanya lagi gitu ya? Iya, makin kesini makin semua open. Respect. Nah terus kakak kan kelahiran tahun 98 ya? Ngerasain gak sih ada perbedaan how they treat orang-orang Tionghoa dulu sama sekarang? Gimana? Atau mungkin cerita dari orang tua kakak, ada nggak? Mereka pernah cerita? Iya, jadi kalau misalnya kan adekku juga lumayan jatuh, bedanya 8 tahun. Jadi paling kalau misalnya di keluarga gitu ya, itu lebih keras kali ya untuk anak-anak yang kan terkenal tuh didikan orang tua Chinese keras gitu ya. Mungkin karena aku anak pertama itu lebih keras. Nah adekku tuh, aku sama adekku beda 8 tahun. Jadi ya lebih lembut atau apa. Lebih kayak melunak gitu ya? Ya apa istilahnya didikan VOC gitu ya. Sekarang di gentle parenting sekarang mah. Nah terus mungkin orang tua kakak yang hidup melewati tahun 98 gitu, masa-masa era Presiden Soeharto itu pernah ngalamin kejadian-kejadian yang kurang mengenakan nggak? Mungkin karena papa mamaku orang Tangerang, jadi kalau misalnya di Tangerang itu sebenarnya sudah berbaur, apalagi orang Cina Benteng juga peranakan gitu ya, banyak saudara-saudaranya juga yang Muslim. Gitu. Jadi aku sih dengar cerita dari papa mamaku nggak yang terlalu gimana-gimana Nggak sih yang ya. semencekam itu Iya, gitu nggak ya? yang semencekam itu. Bahkan aku tanya nih ke mama papaku, "Ma, apa? Dulu Imlek kan nggak libur, terus gimana dong?" Ya sekolah mah libur gitu. Kan tahu mau Imlek itu rata-rata Cina Benteng gitu. Terus kalau misalnya mungkin sekolah di negeri, ya udah izin gitu. Nggak Meliburkan masuk. diri ya? Iya, guru juga pasti ngerti gitu katanya. Nah terus kakak selama kakak growing up gitu pernah nggak sih ada pengalaman dibedain yang kayak tadi kakak merasa aku terlalu Cina buat orang Indonesia tapi aku terlalu Indonesia buat orang-orang Cina, itu gimana? Iya, sebenarnya aku juga merasa kayak gitu sih waktu belum aku paham ya, paham antara mungkin Tionghoa peranakan atau yang totok atau yang lokal gitu.
Ya, jadi aku juga merasa kok aku Cina Benteng nih nggak bisa ngomong bahasa dialek daerah kayak temenku misalnya yang orang Medan gitu atau yang orang Kalimantan atau yang mana gitu kok nggak bisa gitu sementara kok kata papaku nenekku bisa bahasa Sunda gitu kenapa Kok bisa jadi bahasa- Sunda? kok jadi Sunda gitu oh ternyata ya memang peranakan itu apalagi yang di Pulau Jawa sudah tidak bisa berbicara dialek daerah gitu kayak misalnya bahasa Jawa bahasa Sunda kalau misalnya orang Medan itu bahasa Hokkien kalau misalnya teman-teman orang Tiongkok Kalimantan itu kayak gitu kayak Kalau yang bahasa Kalimantan itu di Singkawang bukan sih Kak? iya misalnya Singkawang sama Ponti I see. gitu. Nah kakak lagi nih sebagai keturunan Tionghoa yang hidup di Indonesia sekarang, kakak tuh ngerasa sepenuhnya aman gak sih atau masih ngerasa ya ada perbedaan, aku masih ngerasa sedikit dibedain, itu gimana? Iya mungkin aku sih merasa pengalamanku aman-aman aja mungkin karena mukaku itu nggak terlalu kelihatan Chinese banget kali ya aku juga bingung sih tapi yang penting apa ya aku intinya aku nggak pernah mengalami yang seperti apa jadi ya aku sih nggak masalah sih mau dipanggil kak atau mbak atau apa kayak gitu kadang mungkin sesama Tionghoa aja gitu ya Chinese tapi mungkin dia lebih totok nih mukanya dari aku manggil aku kak gitu karena takut salah nyebut gitu kayak gitu. Oh oke, I see. Nah sekarang kita mau main rapid questions Oh, ya oke. Kak, kita bakal main cepet-cepetan. Kakak lebih percaya Shio atau zodiak? Shio. Kenapa? Karena Shio lebih akurat Oh dibanding iya, zodiak. Iya. lebih pasti. Nggak pasti tapi lebih kayak relate gitu. Tapi ada ini gak sih Kak, kayak misalnya, pernah membeda-bedakan Shio gak sih? Kayak, kamu kalau Shio ular kamu begini, kayak Oh Gimana? iya, paling cerita-cerita zaman dulu dia mah Shio ular gitu. Orangnya licik gitu. orangnya licik gitu-gitu ya? Kan kalau sekarang kan kalau zodiak kan kayak ini, dia Gemini, gak mau kan kayak gitu-gitu. Kalau sekarang Kakak masih gitu gak? Yang kayak, Enggak sih. enggak ya? Yang penting ibaratnya nggak bentrok. Nggak Nggak beda bentrok. 3, 6, 9. siap. Kakak lebih pilih nastar atau kue keranjang? Nasar. Kenapa? Karena kalau kue keranjang terlalu manis ya Oh gitu. iya? Kalau nasar kan bisa di-adjust manisnya gitu. Iya sih. Aku sih kurang suka nastar sebenarnya. Aku suka kastengel, kakak tau gak sih? Oh iya tahu. Kastengel tuh enak banget. Kakak tiap Imlek pakai baju merah atau beda-beda tiap tahun? Beda-beda tiap tahun tergantung mood aja. Tahun ini apa? Tahun ini pink. Ini lucu banget. Tahun lalu apa? Tahun lalu ungu. Oh lucu. Merah terakhir kapan? Kakak Aduh pakai lupa kapan? lagi tapi ada baju merah congsam kok. Berarti Tapi udah kalau lama merah banget. mulu kan boset ya. Jujur, nggak iya. bervariasi. Paling kayak beda modelnya doang, tapi kan merah, males. Iya bener. Kakak ngikutin pantangan atau kayak ya udahlah udah itu lama. Ada yang enggak ada yang iya. Yang enggak apa, yang iya apa? Ya enggak kayak tadi kan keramas. Kayak gitu. Terus ya kalau nyapu atau apa kadang aku nyapu juga sih kalau kotor kan gak enak ya diinjeknya gitu aja sih. Nah, kakak lebih pilih angpau gede tapi ditanyain mulu kapan nikah, atau angpau kecil tapi udah hidup tentram damai? Yang gede aja lah. Jujur, Biar realistis ya. realistis kayak yaudah ntar gue jawab-jawabin gak apa-apa, yang penting uang. Yang bisa ditutup tuh yang kupingnya. penting, yang penting duit gitu Penting kan duit, lumayan kan buat makan. jalan-jalan atau apa Kamsya ya, bilang mati kamsya. Kamsya, terus langsung tutup kuping. Nah, terus nih, udah tadi rapid question-nya gitu doang Kak. Nih, pertanyaan penutup. Kalau misalnya kakak ngelihat ke masa depan, optimis gak sih nanti Gen Z bakal ngebawa perubahan terhadap ya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Iya, aku merasa sih Gen Z itu udah mulai membawa perubahan gitu ya. Kayak tradisi Imlek aja sekarang kayak lebih meriah gitu. Sama dicampur sama kreativitas. Yes. Jadi kemarin ada lagu yang Chinese Iya, gitu. dan lebaran ya, gitu, lucu iya, banget. Lucu. Terus mereka juga masih melakukan tradisi gitu ya. Dengan ya kreativitas mereka. Kayak gitu. Jadi aku yakin sih meskipun tradisi ini udah beratus-ratus tahun gitu ya, pasti bisa untuk tetap lestari dicampur dengan kreativitas dari Gen Z. Yes. Nah, kalau misalnya Kak Elsa ada yang mau diomongin, mau disampaikan ke satu Indonesia terkait budaya atau identitas Tionghoa, ada nggak yang mau disampaikan ke kamera situ? Ya. Jadi sebenarnya orang Tionghoa di Indonesia itu beragam ya, dan kalau menurut sejarah rata-rata itu sebenarnya sudah campuran, rata-rata sudah peranakan kayak gitu. Pakainya kebaya sama kain batik ya, kain batik pesisir. Terus ngomongnya kebanyakan sudah tidak bisa dialek Tionghoa kayak gitu, ngomongnya justru yang mungkin tinggal di Jawa ya, jagonya bahasa Jawa gitu daripada bahasa Indonesia. Kayak di Cina Benteng juga ya sudah tidak bisa dialek daerah, mungkin yang tinggal di pinggir-pinggir Bogor lebih bisa bahasa Sunda kayak gitu. Jadi ya sebenarnya
mungkin kita tuh merasa kadang krisis identitas gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang nih, kalau misalnya kita tahu sejarahnya seperti apa, oh ternyata ya beginilah gitu, Tionghoa Indonesia sudah peranakan gitu ya, sudah campuran, dan ya kita tuh memegang tradisinya juga tradisi Indonesia. Yes. Gitu, karena tradisi peranakan bercampur dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Yes, itu dia. Nah, that is guys, kita udah ngomongin seputar Imlek bareng Kak Elsa. So that's it for today's episode. Jadi see you on program Z Minded lainnya. Bye-bye. Bye-bye.